Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Saya Ervina Indrawati, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMA Triskuses Boarding School Jambi. Pada video kali ini akan memaparkan tentang koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul. Sebagaimana yang kita tahu, Ki Hajar Dewantara ini adalah Bapak Pendidikan Nasional. Beliau memiliki 3 semboyan. Yang pertama, Ing Ngarso Sung Tolodo. Yang kedua, Ing Matio Mangun Karso. Dan yang terakhir adalah Tutwuri Handayani. Adapun filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan adalah sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Selanjutnya, pendidikan itu menuntun, membimbing segala kodrat yang ada pada anak, bukannya menuntut. Kemudian, pendidikan yang diberikan itu menyesuaikan dengan potensi anak dan perkembangan zaman. Artinya, harus mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam pendidikan juga harus tertanam budi pekerti, yaitu perpaduan antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak. Harus seimbang antara cipta, rasa, dan karsa. Setelah mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara pada modul ini, saya paham bahwa pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberikan ilmu untuk kecakapan anak secara lahir dan batin. Pendidikan hakikinya adalah menuntun segala kekuatan dan kemampuan yang ada pada anak, bukannya menuntut. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk tumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain. Murid dan pembelajaran, menurut saya selama proses pembelajaran itu dilakukan transfer materi ajar, dan saya mengutamakan ketuntasan materi yang saya ajarkan dan melihat nilai aspek kognitif dari anak didik. Kemudian anak didik juga disuruh untuk menghafal dan mengingat rumus agar lebih mudah dalam penyelesaian soalnya. Pembelajaran berpusat pada guru dan murid dijadikan sebagai objeknya. Kemudian selama proses pembelajaran itu dilakukan evaluasi yang mana nilainya berpatokan pada nilai KKM. Dan saya merasa gagal jika banyak murid saya yang tidak tuntas setelah evaluasi. Setelah saya mempelajari modul ini, saya menyadari bahwa pembelajaran bukan hanya sebatas pada materi. Materi penting, namun yang lebih penting adalah membuat pelajaran jadi bermakna, sehingga murid akan ingat dengan yang diajarkan. Proses pembelajaran dilakukan secara menyeluruh. Hasil dari pembelajaran bukan hanya sebatas pada nilai kognitif saja, melainkan ada aspek selain kognitif yang harus dinilai, yaitu aspek afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Pembelajaran itu berpusat pada murid, bukan pada gurunya. Jadi, murid dijadikan sebagai subjek dalam pembelajaran, dan guru fungsinya sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Karakteristik murid amatlah beragam. Saya harus memahami karakteristik murid yang saya ajar agar mereka dapat nyaman belajar dan bahagia. Dan kodrat setiap murid tidaklah sama. Jadi saya harus memberikan kesempatan kepada murid untuk tumbuh sesuai kodratnya, bukan sesuai kemauan saya. Memberikan ruang kepada murid untuk dapat mengekspor segala kemampuannya. Yang dapat saya terapkan pada pembelajaran di kelas antara lain, merancang pembelajaran yang interaktif, inovatif, dan menyenangkan dengan metode student center, sehingga siswa dapat mengalami pembelajaran yang bermakna. Selanjutnya, menerapkan pembelajaran abad 21 yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu berpikir kritis, kreatif, kolaborasi, dan komunikatif. Saya harus mengenali karakter murid dan latar belakangnya, menjalin komunikasi yang baik
sehingga dalam proses pembelajaran dapat berlangsung secara aman, nyaman, bahagia, dan menyenangkan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya.